Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 12 semester 2 mengenai bab benzena dan turunannya. Nah, kita harus mengetahui dulu struktur dari benzena. Benzena ini merupakan suatu senyawa aromatik paling sederhana yang memiliki rumus C6H6. Di mana struktur benzena menurut pendapat dari Kekulé itu bentuknya adalah siklik atau rantai tertutup dan berbentuk segi enam beraturan dengan sudut antar atom karbonnya sebesar 120 derajat Celcius. Nah, ini adalah gambar struktur dari benzena atau C6H6. Jadi di sini ada segi 6 yang dia mempunyai ikatan rangkap selang-seling ya. Jadi ada rangkap, enggak rangkap, enggak rangkap, enggak. Nah, ikatan rangkap yang dimiliki oleh suatu benzena ini bisa mengalami resonansi. Apa arti dari resonansi? Jadi nanti ikatan selang-seling antara rangkap dan tunggal kedudukannya tidak tetap sehingga terjadi resonansi. Artinya rangkapnya itu bisa berpindah. Yang tadinya ini di sini, dia akan berpindah ke sebelahnya. Kemudian geser seterusnya. Nah, karena ini bisa berpindah terus-menerus ikatan rangkapnya, maka secara sederhana nanti untuk struktur benzena akan digambarkan dengan segi 6 dan ada lingkaran di tengahnya. Untuk tata nama benzena, yang pertama adalah benzena monosubstitusi. Benzena monosubstitusi adalah benzena dengan satu substituen alkil. Jadi di sini nanti misal ada suatu benzena, nah di sini ada satu substituen ya, atau satu cabang lah dalam hal ini. Dengan catatan kita harus mengenal struktur dari benzena, ada struktur fenil. Jadi ketika ada satu atomnya ini nanti mengikat atom lain atau gugus lain, maka itu disebut sebagai fenil. Kemudian ketika ada benzen, kemudian di sini mengikat CH2 dan ini nanti akan mengikat atom lain, itu namanya struktur benzil. Nah, untuk penamaan benzena monosubstitusi yang menurut IUPAC, nanti kita tinggal menyebutkan nama alkilnya, kemudian diakhiri akhiran benzena. Contoh, nah di sini ada gambar benzena dengan ada rantai alkana yaitu CH2CH3. Nah, di sini itu adalah alkilnya. Karena jumlah C-nya 2 berarti namanya adalah etil, tinggal diikuti kata-kata benzena. Kemudian saya bisa menamakan struktur ini menggunakan penamaan lain. Oke, apa penamaannya? Kalau kita lihat ini mengikuti struktur fenil ya. Jadi ada benzena, kemudian ini mengikat rantai lain. Nah, ini kan yang benzena kemudian ada satu tangan itu namanya fenil. Kemudian ini saya namakan sebagai alkananya karena jumlah C-nya 2 menjadi etana. Sehingga nama lainnya adalah fenil etana. Oke, kita akan latihan penamaan benzena monosubstitusi. Nah, kita akan mulai dari penamaan IUPAC-nya dulu. Di sini ada Cl. Cl kalau sebagai cabang namanya adalah kloro. Kemudian kita tinggal ikuti kata-kata benzena. Atau kalau kita melihat dari strukturnya, ini adalah struktur fenil ya, yang ini tadi. Berarti kita sebutkan fenilnya dulu. Kemudian Cl kalau berada di belakang, kita tambahkan kata-kata ida. Jadi menjadi klorida. Jadi bisa kita namakan klorobenzena atau fenil klorida. Kemudian yang kedua, ini kalau kita lihat strukturnya, ini ada benzena yang diikuti CH2 kemudian mengikat Cl. Nah, tadi yang ini yang saya lingkari itu adalah struktur benzil, kemudian Cl berarti namanya adalah klorida. Nah, bagaimana dengan struktur seperti ini? Nah, kita tentukan rantai utamanya dulu. Jadi ini adalah rantai utamanya. Ini rantai utamanya, kemudian yang benzena beserta satu tangan ini adalah cabang fenilnya ya. Nah, dalam rantai utama, cabang itu harus berada di nomor yang kecil. Berarti penomoran saya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, artinya si fenilnya itu berada di nomor 2, berarti kita tulis 2 fenil. Kemudian di sini karena rantai utamanya ada 4 itu adalah buta, karena tunggal berarti alkana sehingga namanya adalah butana. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini juga ada benzena dengan CH2, itu berarti namanya struktur benzil, kemudian kita tinggal namakan NH2, ini namanya adalah amina. Nah, kemudian yang berikutnya, ini rantai utamanya yang ini, rantai C ini. Kemudian di sini ada OH, OH harus berada di nomor yang kecil, berarti 1, 2.
Nah, berarti di sini fenilnya itu berada di nomor 1, berarti namanya 1 fenil. Kemudian OH ini adalah gugus alkohol dengan jumlah C2, berarti namanya adalah etanol. Oke, kemudian yang berikutnya ini rantai utamanya sama yang CH-CH ini. Kemudian di sini si Br harus berada di nomor yang kecil 1, 2, kemudian 3. Kalau Br itu kan namanya adalah bromo, kemudian yang ini tadi adalah fenil. Secara abjad, bromo dan fenil itu duluan bromo. Berarti kita namakan bromonya dulu. Bromonya berada di nomor 1, berarti 1 bromo. Kemudian fenilnya ada di nomor 3, berarti 3 fenil. Kemudian rantainya ada 3, berarti propana. Selanjutnya di sini ada beberapa nama trivial benzena monosubstitusi antara lain. Jadi ini adalah nama lazim atau nama yang sering digunakan. Jadi ketika ada benzena dengan CH3 itu namanya adalah toluena. Kemudian karena CH3-nya ada 2 namanya silena. Kenapa di sini ada P? Karena CH3-nya berada di nomor 1. Kalau saya putar berarti nanti di sini 2, 3 dan 4. Jadi karena ada di nomor 1 dan 4 makanya ditulis P atau parasilena. Kemudian ini ada struktur stirena. Kemudian kalau diganti gugusnya dengan NH2 berarti namanya adalah anilin atau aminobenzena. Kemudian di sini adalah asetanilida. Kemudian kalau diganti dengan OH namanya adalah fenol, diganti dengan COH namanya asam benzoat, CH2OH namanya adalah bensil alkohol, kemudian kalau COCH3 berarti namanya asetofenon, dan di sini ada 2 benzena, di mana di tengahnya itu ada gugus keton, berarti namanya adalah benzofenon. Selanjutnya untuk benzena disubstitusi. Benzena disubstitusi merupakan benzena dengan 2 substituen alkil. Apabila benzena mengikat 2 substituen, maka kemungkinan memiliki 3 isomer struktur. Di sini ada posisi orto, meta, dan para. Kalau substituennya berada di posisi nomor 1, 2, maka disebut posisi orto atau saya singkat dengan O. Kemudian kalau 1, 3 berarti meta atau disingkat M, dan 1, 4 disebut sebagai posisi para atau P. Dengan rumus struktur untuk orto meta para seperti ini, jadi ini nomor 1, ini nomor 2 substituennya sehingga disebut orto. Yang berikutnya ini 1, ini 2, kemudian ada 3 di sini karena substituennya di nomor 1 dan 3 makanya posisi meta. Yang terakhir di sini 1, boleh putar ke kanan, boleh putar ke kiri, sama saja untuk kasus ini. 1, 2, 3, 4. Nah, karena di sini substituennya di nomor 1 dan 4, makanya disebut sebagai posisi para. Untuk penentuan nama benzena disubstitusi ada beberapa cara. Yang pertama, menentukan posisi substituen, yaitu posisi orto, meta, atau posisi para. Kemudian yang kedua, menentukan nama substituen menurut abjad. Jadi nanti substituen prioritas itu menjadi rantai utama beserta cincin benzenanya, kemudian substituen lain itu dianggap sebagai cabang. Jika kedua substituen sama, maka tidak ada substituen yang akan kita anggap sebagai cabang. Kemudian langkah terakhir kita akan menambahkan akhiran benzena atau langsung nama gugus substituen prioritasnya. Jadi di sini ada urutan prioritas. Nah, dari atas ke bawah itu prioritasnya semakin menurun. Jadi yang paling besar prioritasnya adalah COH, diikuti COO, SO3H, dan sebagainya. Sebagai contoh di sini ada 2 substituen, yaitu substituen BR. BR di sini termasuk ke dalam halo ya. Halo di sini adalah golongan 7A, ada F, kemudian ada Cl, ada BR, dan ada I. Nanti bisa kita ganti, yang penting X itu menggantikan halo atau F, Cl, BR, dan yang terakhir adalah I. Nah, BR itu adalah prioritasnya yang paling terakhir ya di sini karena termasuk ke dalam halo. Kemudian ada CH2, CH3, ini adalah alkil. Lebih tepatnya etil karena jumlah C-nya 2. Nah, alkil dengan halo itu duluan alkil sehingga nanti alkilnya di sini yang di nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3. Nah, BR-nya yang ada di nomor 4. Karena substituennya berada di posisi nomor 1 dan berada di nomor 4, berarti ini adalah para.
Kemudian Br itu adalah bromo, CH2CH3 adalah etil. Bromo dan etil secara abjad duluan B sehingga dinamakan bromo terlebih dahulu, baru etil, kemudian diikuti kata-kata benzena. Atau bisa kita namakan 4 bromo 1 etil benzena. Kenapa? Karena bromo dan etil secara abjad duluan B, berarti kan kita namakan bromonya dulu berada di nomor 4, kemudian etilnya ada di nomor 1, 1 etil diikuti kata-kata benzena. Oke, kita akan latihan menamakan beberapa benzena di substitusi. Yang pertama di sini ada substituennya sama-sama Cl, ada di nomor 1 dan ada di nomor 2. Berarti karena ada di nomor 1 dan nomor 2 ini adalah orto. Orto apa? Karena di sini sama-sama Cl yaitu kloro dan kloronya ada 2 berarti dikloro tinggal diikuti kata-kata benzena. Atau kita bisa ganti namanya, di sini kan menggantikan posisi 1 dan 2 ya, karena dia sama-sama Cl, berarti langsung saja 1,2 diklorobenzena. Yang berikutnya ada 2 substituen. Di sini NO2 ya. Ada NO2 dan ada CH3. Nah, NO2 di sini termasuk ke dalam ini nih. Kemudian CH3 masuk ke dalam R. Sehingga R dan NO2 lebih prioritas yang R. Berarti nanti ini yang nomor 1 CH3-nya, NO2 yang nomor 2. Berarti ini adalah posisi orto juga. Orto apa? Karena di sini cabangnya adalah NO2. Berarti kita sebutkan nama NO2 di sini adalah nitro. Kemudian CH3 ini nanti dia kalau sebagai gugus langsungnya itu namanya adalah toluena. Atau kita bisa namakan dengan penamaan lain. NO2 tadi nitro, CH3 itu nama alkilnya adalah metil karena jumlah C-nya adalah 1. Nitro dan metil secara abjad duluan M-nya, berarti kita akan sebutkan si metil dulu. Berarti metilnya ada di nomor 1, 1 metil. Kemudian nitronya ada di nomor 2, berarti 2 nitro. Tinggal diikuti kata-kata benzena. Yang ketiga di sini ada NO2 dan ada NH2 ya. NO2 dan ada NH2. Lebih prioritas NH2, berarti NH2 yang ada di nomor 1. Kita tinggal putar, bisa ke atas, bisa ke bawah karena nanti jatuhnya sama saja. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti karena ada di 1, 4 ini adalah para. Para apa? Di sini yang berfungsi sebagai cabang adalah NO2-nya, berarti ini kita namakan nitro. Kemudian NH2 itu sebagai gugus dalam benzenanya itu namanya adalah anilina. Atau kita bisa namakan dengan nama lain. NO2 itu nitro kalau kita jadikan cabang, kemudian NH2 kalau kita jadikan cabang namanya adalah amin. Amin dan nitro duluan amin, berarti kita namakan dulu si aminnya ada di nomor 1, yaitu 1 amino, kemudian nomor 4-nya adalah nitro, tinggal diikuti kata-kata benzena. Yang berikutnya di sini ada NH2 dan ada OH. NH2 dan OH lebih prioritas OH ya, ini berarti OH-nya yang berada di nomor 1, kemudian ini 2, 3, nah NH2-nya di nomor 4, berarti itu adalah posisi para. Nah, berarti NH2 sebagai cabang berarti para amino, karena dia sebagai cabang NH2-nya, kemudian OH itu sebagai gugus fenol. Atau kalau kita mau namakan sebagai cabang semua, OH itu nanti namanya adalah hidroksi, NH2 adalah amino. Amino dan hidroksi secara abjad duluan A, berarti kita namakan si aminonya dulu, berarti nomor 4 dulu. 4 amino, kemudian OH-nya yaitu 1 hidroksi, tinggal diikuti kata-kata benzena. Kemudian yang berikutnya ada COH dan ada OH. Ini OH dan COH lebih prioritas COH, berarti COH terlebih dahulu. Ini nomor 1, kemudian kita putar ke kanan ya karena harus berada di nomor yang kecil. Berarti 1, 2 itu nanti posisi orto, cuman karena di sini ada gugus COH yang merupakan gugus suatu asam, berarti kita sebutkan asam dulu, baru diikuti orto. Nah, karena di sini cabangnya OH adalah hidroksi, nanti tinggal diikuti kata-kata COH itu adalah gugus benzoat. Kemudian yang berikutnya di sini ada posisi 1 dan posisi 4 ya. Posisi 1 dan posisi 4. Berarti itu adalah posisi para. Kemudian nah di sini ada CH2. Nah, beserta bensinnya ini kan nanti disebut sebagai benzil ya.
Nanti dia sebagai cabang benzilnya, kemudian ini ada Br, berarti para bromo yang saya lingkari itu adalah benzil karena ada Cl yang menempel, berarti itu adalah klorida. Kemudian yang ketiga ada benzena polisubstitusi. Benzena polisubstitusi adalah benzena yang terdiri dari 3 atau lebih substituen, di mana rumus struktur yang mungkin terjadi itu ada di posisi 1, 2, 3, atau di posisi ini 1, ini 2, 3, 4, 5, oke. Atau posisi 1, 3, 5, atau posisi yang lain 1, 2, ini 3, 4, 1, 2, 4 gitu ya. Nah, untuk tata nama benzena polisubstitusi yaitu yang pertama, substituen prioritas menjadi rantai utama beserta cincin benzenanya. Kemudian substituen lain akan kita anggap sebagai cabangnya. Yang ketiga, penomoran cabang itu dimulai dari atom karbon yang mengikat substituen prioritas tertinggi. Nanti jika terdapat lebih dari satu macam jenis cabang, maka urutan penamaan cabang diurutkan berdasarkan abjad dalam bahasa Inggris sebelum diberi indeks atau angka. Contohnya adalah, nah ini ya, di sini ada satu OH ya, OH dan Cl itu lebih prioritas OH, makanya OH di nomor 1, kemudian ada Cl 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Cl-nya ada di nomor 2, ada di nomor 4, dan ada di nomor 6. Berarti kita sebutkan 2, 4, 6. Cl adalah kloro, karena Cl-nya ada 3, berarti trikloro. OH beserta benzennya itu namanya adalah fenol. Oke, kita akan coba latihan penamaan benzena polisubstitusi. Yang pertama di sini ada NO2 dan ada CH3 ya. NO2 ini CH3 termasuk R atau alkil, berarti prioritasnya lebih yang ke R. Berarti nanti dia akan menjadi prioritas nomor 1, nomor 2, ini 3, kemudian di sini 4, 5, dan 6. Oke, berarti ada cabang di nomor 2, di nomor 4, dan ada cabang di nomor 6. Berarti namanya adalah 246. NO2 namanya adalah nitro, karena nitronya ada 3, berarti trinitro. CH3 beserta benzennya namanya adalah toluena. Yang berikutnya di sini cabangnya sama-sama CH3 ya, sama-sama metil. Misal ini nomor 1, kemudian nomor 2 ke bawah, ini 3, kemudian berarti di sini 4, dan di sini 5. Oke, ada cabang di nomor 1, 2, 4, dan 5. CH3 namanya adalah metil, karena metilnya ada 4, berarti tetrametil, tinggal diikuti kata-kata benzena. Yang terakhir di sini ada CHO dan ada Cl. CHO ini Cl itu termasuk ke dalam X, berarti lebih prioritas yang CHO. CHO itu nomor 1, biar cabangnya di nomor yang kecil, berarti saya ke bawah ya. 2, kemudian di sini 3, di sini 4. Oke, ada cabang di nomor 3 dan 4, yaitu kloro, karena kloronya ada 2, berarti di kloro. CHO itu adalah benzaldehid. Kemudian kita akan ke reaksi-reaksi pada benzena. Reaksi pada benzena yang pertama ada reaksi halogenasi. Ini nanti atom H akan digantikan oleh atom dari halogen seperti Br, Cl, dan I. Reaksinya bisa Br2, Cl2, dan I2 dengan katalis besi 3 halida ya nanti. Ini sebagai contoh, ini adalah suatu benzena. Kemudian reaksi yang saya gunakan adalah Br2. Nah, nanti di sini Br2 itu kan sama saja BR kan, BR, strip BR. Nah, salah satu BR-nya itu akan menggantikan posisi atom H-nya. Jadi akan menggantikan, nah, H yang ini nanti akan berikatan dengan BR1-nya membentuk HBr. Kemudian yang kedua ada reaksi nitrasi. Nanti atom H-nya akan digantikan oleh gugus nitro atau NO2. Reaksi yang kita gunakan adalah HNO3 dengan katalisator H2SO4. Ini adalah contohnya. Nah, di sini ada HNO3, H2SO4 ini hanya katalis saja ya. Nah, nanti yang akan menggantikan adalah NO2. Jadi, kalau mau saya tulis, HNO3 itu penulisan lainnya adalah HONO2. Nah, nanti yang akan menggantikan H itu adalah NO2-nya. Jadi, ini nanti akan menggantikan H-nya. Nah, H akan berikatan dengan OH, itu nanti akan membentuk H2O. Sedangkan yang di sini adalah nitro benzena.
Yang ketiga ada reaksi sulfonasi. Nanti untuk reaksi sulfonasi, atom H digantikan oleh gugus sulfonat atau SO3H. Reaksi yang kita gunakan adalah asam sulfat atau H2SO4 berasap pada suhu 40 derajat Celcius. Ini contohnya ada benzena ditambah H2SO4, atau kalau mau jelasnya nanti ini bisa saya tulis HO SO3H. Jadi biar kelihatan SO3H. Nah, nanti SO3H-nya ini yang akan menggantikan atom H-nya. Nah, kemudian H yang digantikan tadi berikatan dengan OH membentuk H2O. Yang di sini adalah asam benzena sulfonat. Yang terakhir ada reaksi alkilasi. Kalau alkilasi berarti atom H digantikan oleh gugus alkil atau CnH2n+1. Reaksi yang kita gunakan adalah alkil halida dengan katalisator AlCl3. Sebagai contoh, nah ini ada benzena, saya tambahkan dengan metil klorida. Yang alkil kan yang CH3. Nanti yang CH3 ini akan menggantikan atom H, hanya akan berikatan dengan Cl membentuk HCl. Sedangkan gugus ininya yang terbentuk adalah toluena ya atau metil benzena. Nah, untuk kaidah substitusi benzena ada dua. Yang pertama adalah pengarah orto dan pengarah para. Pengarah orto dan para ini untuk gugus-gugus OH, ONH2, R, dan X. R di sini alkil, X di sini halo ya. Nah, nanti substituen pengarah orto dan para adalah substituen pemberi elektron atau yang memiliki pasangan elektron bebas. Nanti reaksinya, nah di sini misal ada fenol ya, direaksikan dengan asam nitrat di sini. Nah, nanti dia akan membentuk pengarah orto dan para. Artinya senyawa yang dihasilkan itu adalah orto dan para. Yang orto nanti 30%, kemudian yang para itu nanti sebesar 70% dihasilkannya beserta H2O. Jadi nanti di sini NO2-nya itu bisa menempel di nomor 2 ini ya sebagai orto nanti atau di nomor 4. Oke. Kemudian yang berikutnya ada pengarah meta. Pengarah meta ini untuk gugus-gugus NO2, CnSO3H, CHO, CO, COH, dan COO. Nanti substituen pengarah meta adalah substituen penarik elektron atau yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, ini contohnya saya ada asam benzoat, ini COH, dengan metil klorida. Nanti dia yang akan dihasilkan adalah meta, karena ini termasuk ke dalam pengarah meta. Jadi nanti CH3-nya di sini akan menempel di nomor 3-nya, menghasilkan asam meta metil benzoat. Kemudian nanti diikuti dengan HCl. Nah, untuk sifat fisik dan sifat kimia benzena turunannya, di sini ada beberapa sifat fisiknya. Yang pertama, benzena itu merupakan zat cair tidak berwarna, memiliki bau yang khas, mudah menguap atau volatil. Dia tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar seperti eter dan tetraklorometana. Kemudian titik lelehnya 5,5 derajat Celcius, titik didihnya 80,1 derajat Celcius, dan densitasnya adalah 0,88. Senyawa ini merupakan suatu senyawa yang berupa senyawa lingkar atau siklis ya. Kemudian nanti akan bisa terjadi resonansi, ada pergerakan elektron di dalam molekul, sehingga ikatan rangkapnya bisa berpindah-pindah. Kemudian terjadi delokalisasi elektron pada struktur benzena. Yang terakhir, sifat fisiknya dia mempunyai aroma yang khas. Kemudian untuk sifat kimianya, dia merupakan suatu senyawa nonpolar, tidak begitu reaktif tapi mudah terbakar dengan menghasilkan banyak jelaga. Lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Kemudian walaupun sukar diadisi, tapi benzena masih dapat diadisi dengan katalis yang tepat. Misalnya, adisi dengan hidrogen dengan katalis Ni atau PT halus, atau adisi dengan Cl atau Br di bawah sinar matahari. Untuk benzena, ini sukar dioksidasi dengan senyawa oksidator seperti KMNO4, K2CrO7, dan lain-lain. Sifat yang terakhir, reaksi pada benzena harus menggunakan katalis karena kestabilan molekul benzena.
Oke, kegunaan benzena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa di sini. Misal ada toluena atau metilbenzena, itu digunakan sebagai pelarut atau bahan baku peledak. Stirena atau nama lainnya adalah etinilbenzena atau vinilbenzena, itu sebagai bahan baku polistirena atau styrofoam yang sering kita gunakan. Ada anilina atau aminobenzena sebagai bahan baku zat warna diazo, ada nitrobenzena sebagai bahan baku parfum, dan sebagainya. Ini adalah beberapa kegunaan benzena dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ada klorobenzena atau vinilklorida yang digunakan sebagai herbisida atau bahan baku pada DDT. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga, ini ada banyak, contohnya ada naftalena, itu sebagai fumigan atau pestisida gas, bisa sebagai camper kamar mandi. Ada banyak yang sering digunakan nih, ada paracetamol, itu sebagai obat demam, strukturnya seperti pada gambar. Asam salisilat, itu sebagai obat penghilang rasa sakit ya, atau bisa obat gatal juga nanti di sini. Kemudian TNT, nah TNT ini paling sering digunakan sebagai bahan peledak. Kemudian ada vanilin, itu sebagai perisa dan aroma vanila. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari bab benzena dan turunannya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.